بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para bapak, para ibu, para santri, mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan membaca dan mempelajari surat Al-Qasas mulai dari ayat 9. Sejak ayat yang keempat, ayat-ayat yang kita baca adalah tentang kisahnya Nabi Musa, di mana pada ayat 7 dan ayat 8 Allah memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk bayi Musa ini ditaruh di sebuah kotak peti, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Dan ternyata bayi Musa kecil ini nyangsang. Apa nyangsang itu? Apa? Nyangkut di belakang rumahnya atau istananya Raja Fir'aun. Karena itu hati dan perasaan ibunya Nabi Musa ini gundah gulana. Wong tujuannya bayi Musa ini dihanyutkan itu supaya selamat dari kejahatan Fir'aun, lah kok malah nyangkut di belakang rumahnya Fir'aun. Ini semakin bersedih hatinya, semakin bingung. Sekarang ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa qalat imra'atu fir'auna, dan istrinya Fir'aun berkata, begitu mendapatkan bayi laki-laki, nemu
yang kintir di Sungai Nil ditemukan oleh pembantunya, terus dikasihkan kepada istrinya Fir'aun. Lalu istrinya Fir'aun ini berkata, qurratu ainil li walak, semoga anak laki-laki kecil ini, mereka tidak tahu kalau itu Musa, mereka tidak tahu kalau itu besok akan menjadi nabi, tidak tahu. Begitu menerima bayi laki-laki, istrinya Fir'aun mengatakan, qurratu ainin, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang membuat sejuk hati, li, untukku, walaka, dan untuk kamu. La taqtuluhu, arek iki ojo sampean pateni, jangan dibunuh. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan anak ini nanti berguna bagi kita, mungkin jadi pembantu, mungkin jadi budak, atau nattakhidahu walada, bisa jadi anak ini akan kita angkat menjadi anak. Wis aja dipateni. Bapak Ibu sekalian, sehebat-hebatnya Fir'aun, sezolim-zolimnya Fir'aun, kalah karo bojone. Gimana? Setuju? Kalah dengan kata-kata yang lembut, dengan rayuan yang maut, kalah. Padahal Fir'aun itu raja zalim, sombong, ngaku menjadi Tuhan, bahkan kebijakannya kemarin siapapun melahirkan anak laki-laki, anaknya dibunuh, kalau melahirkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Tapi begitu di depan matanya ada bayi laki-laki, kena rayuan istrinya, kalah dia. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Kok ero sampean? Kurang hebat apa Fir'aun, kalah dengan istrinya. Siapa nama istrinya ini? Asia binti Muzahim. Wah, ini luar biasa. Maka Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, arba'u sayyidati nisa'i ahlil jannah. Pemimpin perempuan di surga itu ada 4. Pemimpin loh ini, bukan perempuan kebanyakan. Pemimpin perempuan ahli surga itu 4. Yang pertama, Maryam. Siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa. Yang kedua, Asia. Siapa Asia? Istri, salah satu istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah. Siapa Khadijah? Istrinya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, siapa ini yang keempat? Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Nabi sendiri. Dihafalkan ini, pemimpin wanita ahli surga itu 4: Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Bila nggak ada putu, nah wedok kabeh ini diarani niki mawon 4. Jelas mlebu swarga kabeh misalnya. Nah, ini sehebat-hebatnya Fir'aun,
lebih hebat istrinya, yaitu Asia. Nah, Asia ini muslimah. Jadi Fir'aun yang seperti itu, Asia ini muslimah. Wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Istrinya Fir'aun itu di dalam surat At-Tahrim dijadikan sebagai contoh bagaimana seorang istri yang baik. Nah, ini dia, mampu menaklukkan suaminya. Nah, coba dilihat di ayat itu ada kata qurratu ainin. Kalau tadi saya mengatakan ada 4 wanita pemimpin ahli surga, ini ada 4 model atau tipe anak dalam Al-Quran. Diingat-ingat atau dicatat. Al-Quran itu menyebutkan anak itu ada 4 macam. Duko anak, duko putu, ada 4 macam. Mudah-mudahan santri ini termasuk di antara anak yang di sini disebut Asia qurratu ayun. 1, anak di dalam Al-Quran itu disebut zinatun, bukan zina ya. Zina, beda tulisannya dengan zina. Jadi kalau zina yang perbuatan maksiat itu zina dari fi'il madhi zana yazni. Zina za nun alif maksurah. Kalau zinatun za ya dulu baru nun. Zinatun, apa artinya zina? Perhiasan. Anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Kenapa kok dianggap sebagai perhiasan? Karena sama dengan emas, sama dengan uang. Artinya apa? Sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi kalau uang kan tidak tahu ini nanti jadi apa uang ini. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Yang penting uang itu oleh duit seneng, gitu aja. Sama dengan anak. Yang pertama ini, duwe anak seneng, duwe putu seneng, tapi belum tentu anak dan cucunya ini nanti jadi apa. Tergantung mau dididik seperti apa. 1. Yang kedua, itu ada ayatnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Nah, banin itu termasuk perhiasan. Dalam surat Ali Imran ayat 14. Yang kedua, dalam Al-Quran anak itu disebut fitnah. Fa, ta, nun, tak marbutoh. Anak sebagai fitnah. Fitnah ini bukan bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia lain lagi artinya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan kebohongan, ngarang-ngarang cerita. Fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang menggoda. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Artinya apa? Harta
bisa membuat orang menjadi baik karena diinfakkan, bisa juga membuat orang menjadi jelek karena digunakan untuk maksiat. Itu harta. Anak juga begitu. Anak sebagai fitnah itu, kalau anak dididik dengan agama dan akhlak yang baik, menyenangkan, membahagiakan orang tuanya. Tapi kalau anak tidak dikasih pendidikan agama, tidak dididik dengan akhlak mulia, bikin susah orang tuanya. Ya menyenangkan, tapi membuat susah orang tuanya. Nah, itu yang kedua, fitnah. Yang ketiga, anak sebagai aduun. Apa aduun? Musuh. Ada anak yang memusuhi orang tuanya, musuhi bapaknya, musuhi ibunya. Semua orang yang di dekatnya dimusuhi. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Allah mengingatkan kita, sebagian istrimu, kalau dibalik juga sebagian suamimu dan sebagian anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Wah, ini bahaya ya. Bapak nih ngongkon nang masjid, tapi anaknya malah nanti nongkrong nok warung sampai entek waktune sholat. Jadi berbeda dengan orang tuanya itu. Bapak nih ngajak orang berbuat baik, anaknya malah kok Ramadan gak poso, berseberangan dengan orang tuanya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah ngasih pelajaran kepada kita, Nabi Nuh dengan salah satu anaknya yang bernama, sebuah anaknya Nabi Nuh sing gak nurut itu, Kan'an. Nabi Nuh disuruh Allah bikin perahu, orang kampung ngenyek, anak melu ngenyek pisan. Pak, wong gak ono udan, gak ono banjir, kok nggawe kapal iki lho? Apa digawe opo? Oh, itu anaknya memusuhi orang tuanya. Ditambah lagi, Pak, nek biasane pabrik kapal iku nok pinggir segara. Ono weru bareng iku, nok ngimbo. Iku gawe kapal ya nang pinggir laut. Nah sampean gawe kapal kok nang dhuwur gunung lho. Ape terbang ta? Mabur tak kapale. Ngenyek. Bapaknya sudah menasihati. Begitu banjir melanda, ombaknya segunung-gunung, Kan'an sudah hanyut, dipanggil sama bapaknya. Ya bunayya rkam ma'ana. Nak, sini nak. Ayo naik kapal sama bapak. Wala takum ma'al kafirin. Ojo kumpul bocah gak gena-gena nguniku. Ojo koncoan karo wong-wong kafir ngono. Nah, ayo nang bapak. Gitu jawabnya. Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Pak Ustaz, sampean niku budalo. Aku engko ape munggah gunung, gak kira kena banjir. Gitu terus. Ngeyel. Akhirnya tenggelam dalam banjir. Ini anak sebagai musuh. Satu, anak sebagai zinah, perhiasan. Dua, anak sebagai fitnah yang menggoda. Anak yang ketiga, anak sebagai aduun, musuh. Nah, yang disebut oleh Asia ini anak sebagai qurratu a'yun,
anak yang bisa menenteramkan hati, menyejukkan mata. Orang tuanya itu seneng kalau perempuan anaknya cantik, bersih, berhijab, sopan, rajin sholat. Wah, itu siapapun orang tuanya pasti merasa tenang. Kalau laki-laki, anaknya ganteng-ganteng kabeh. Manggone nok masjid, bendino esuk sore ngaji, ngapalno Quran, sekolah mempeng, ngantuk-ngantuk titik gak popo. Oh, itu seneng orang tua itu. Gak popo ngantuk-ngantuk titik ya. Qurratu a'yun. Siapapun orang tuanya yang punya anak seperti itu pasti adem, atine seneng, mripate adem. Ini yang disebut oleh Asia. Jadi Asia menaklukkan suaminya itu dengan mengatakan, mudah-mudahan nanti anak ini berguna buat kita, atau menjadi kita angkat sebagai anak, dan nanti semoga anaknya menjadi anak yang membahagiakan. Luluh hati suaminya. Wa hum la yash'urun, mereka tidak menyadari. Apanya yang tidak menyadari? Nggak ngerti. Nih, ini nanti bayi ini, laki-laki ini, Musa itu nabinya Allah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun itu. Mereka tidak sadar. Fir'aun yang tidak tahu, Asia juga tidak tahu bahwa anak inilah yang dirawati sendiri nanti akan menghancurkan Fir'aun itu sendiri. Nah, itu ayat 9. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak nyadar kalau bibit kehancurannya kerajaan Fir'aun ya dari anak itu. Ayat yang ke-10. Begitu melihat bayi anaknya yang dihanyutkan di Sungai Nil itu nyantol di babakan di belakang istananya Fir'aun, wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Menyaksikan itu, Fuad itu hati yang paling dalam. Hatinya ibunya Musa di dalam Al-Quran tidak disebut namanya, hanya dipanggil Ummi Musa. Siapa namanya ibunya Musa itu? Ada yang kenal? Saya juga tidak kenal. Wa asbaha fuadu ummi Musa, dan hati ibunya Nabi Musa menjadi farigho, kosong. Kosong di sini maknanya bingung, tidak bisa berkata-kata. Lho, anak dikintirno iku tujuane cek selamat teko Fir'aun, lah kok malah ketangkep Fir'aun. Itu bingung luar biasa, bingung, sedih, takut, macam-macam. Ingkadat latubdi bihi, hampir-hampir saking takutnya, saking bingungnya, ibunya Musa itu membocorkan rahasia ini. Artinya
mungkin ketakutan, mungkin sedih. Wis arepe ngaku wis sampean pateni wis iku bayiku, anakku wis patenono gak apa-apa wis. Bingung. Laula an robatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir saking sedihnya ibunya Nabi Musa itu membocorkan, ngaku kalau itu anaknya. Kalau Allah tidak mengikat robatna, mengikat ala qalbiha kepada hatinya, gak mentolo. Engko nek aku ngaku lak dipateni anakku. Karena saking cintanya, saking kuat ikatan batinnya, gak jadi. Litakuna minal mu'minin, kelak ibunya Nabi Musa ini menjadi wanita beriman kepada Allah. Nah, tandanya orang beriman itu adalah tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal, itu namanya tawakal. Dan itu tanda orang beriman. Ikhtiarnya apa? Sejak dia hamil jarang keluar rumah supaya tidak ketahuan kalau dia hamil. Begitu melahirkan ternyata laki-laki, anaknya ini disembunyikan di dulu itu kalau masak pakai lemah sing dimplek-emplek terus digawe tungku kangge masak niku napa namanya? Sakderenge enten kompor. Sakderenge kompor. Pawon nggih. Pawon apa dingkel ngene. Enten sing arani pawon, dingkel napa malih niku. Nah, dilebok untuk menyembunyikan Musa tidak ketahuan bala tentaranya Fir'aun itu sampai dilebokno itu. Itu ikhtiar. Nah, ketika Musa agak besar sudah mulai bersuara, ikhtiarnya apa? Dimasukkan peti, disuruh Allah ngintirno, itu ikhtiar. Loh, kok setelah semua ikhtiar itu dilakukan ternyata nyantole nang gone omahe Fir'aun? Ya sudah, saya sudah ikhtiar, selanjutnya terserah Allah. Itu namanya tawakal. Nah, jadi tawakal itu berusaha untuk mencapai kebaikan secara maksimal, kemudian hasilnya diserahkan Allah. Itu tawakal. Kayak wong tani, Adil, kan ikhtiar dulu. Ya disingkal dhisik, digaru dhisik, terus dibanyoli cukup, terus baru gawe pinean, ndaut, terus tandur, dibanyoli terus, ono sukete ya ndaut, ono penyakiti diobati, ikhtiar. Ben sore nang sawah disambangi, ono yuyu, ta ono tikus, ta ono macem terus. Niku ikhtiar. Saulan, rongulan, telungulan, menesuk ape panen, wis nekakno komben, digerajak tikus tibae. Suwengi lho entek. Nah, ikhtiarnya maksimal, selanjutnya diserahkan kepada Allah. Wis apa jere Allah. Tapi jarene wong-wong niku hasil tidak mengkhianati usaha. Nek usahai apik, Allah akan mentakdirkan apik. Nek usahai gak maksimal, ya takdire
ketok gak apik. If'alu atau i'malu kata Nabi. Sing penting dilakoni sing apik. I'malu bekerja, berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kabeh wong iku dikei Allah kegampangan menjemput takdirnya yang baik. Nek sinau bakal pinter. Nek turut tok kapan dadi wong pinter? Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku ya turu tapi nek melek pinter. Nang dhewek turu nek melek tambah garo apa-apa. Imam Syafi'i itu juga malam ya tidur. Imam Syafi'i ini hidup di Baghdad, di Irak. Dikunjungi oleh gurunya yaitu Imam Malik. Guru mengunjungi muridnya. Maksudnya ya diajak diskusi masalah agama, ini ulama ketemu ulama. Imam Syafi'i semalam tidur. Mungkin kecapean habis sholat tahajud atau setelah itu tidur. Imam Malik semalam itu tidak tidur, baca, ngumpulkan hadis kumpulan Imam Malik namanya hadis, kitabnya Al-Muwatta. Nah, benar, Al-Muwatta 40.000 hadis dalam kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i istirahat tidur, Imam Malik terus meneliti hadis Al-Muwatta. Subuh mereka berdiskusi habis subuh. Ada 40 persoalan agama oleh Imam Syafi'i diselesaikan 36, oleh Imam Malik baru selesai 4. Mana lebih hebat hasilnya? Hasilnya Imam Syafi'i. Nek ngono aku tak nyontoh Imam Syafi'i wae Cak. Ya situ. Gak ngerti apa-apa, ya gak imam, ya gak Syafi'i. Nah, itu contoh. Jadi yang penting maksimal usahanya. Kepengin sugih, ya nyambut gawe. Kepengin pinter, sinau. Kepengin hafal Al-Quran, murajaah, setoran, itu. Kepengin hafid Quran, gak tahu setor, ya mungkin. Kepengin pinter, gak pernah baca buku, ya gak mungkin. Kepengin sugih, gak nyambut gawe, gak mungkin. Kata orang Arab, innas samaa la tumtiru dahaban. Langit itu gak kira dan emas, gak mungkin. Nggih, Imam Syafi'i kok. Oh. Hilang hantu ini. Malah dalam sebuah hadis orang tawakal itu kata Nabi, lau annakum tatawakkaluna, seandainya kamu itu bertawakal alallahi kepada Allah, haqqat tawakkuli, dengan tawakal yang bagus, la rozaqakum, pasti Allah akan memberimu rezeki. Kama yurzaqut thairu, seperti Allah itu memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, burung itu berangkat pada waktu pagi, perutnya lapar, wataruhu bitona, dan sore dia balik ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Jadi kita mencari rezeki
bertawakal disuruh Nabi nyontoh manuk. Memang iya. Kontrol niku Kaji Soeb. Pokoke esuk berangkat nggih. Mbuh mandi, pokoke berangkat. Ngulon kan biasa baris-baris ning ngulon. Tujuannya kemana belum tahu. Engko nemu apa ya belum tahu. Pokoknya berangkat. Itu loh tawakal bu, ikhtiar. Nek mari sopo nang turu, ya terus piye? Mari sopo turu. Yang ngipi oleh beras ngipi. Burung itu kata Nabi, pagi pasti berangkat dia dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitolah, sore mesti pulang, mesti kabewar. Bahkan tidak hanya dia yang kenyang, dia membawa makanan yang disimpan di mulutnya, tidak masuk ke mana itu perutnya, disimpan di mulutnya nanti untuk dikasihkan anak-anaknya. Itu tawakalnya burung. Sing penting esok budal. Tapi yang boleh dicontoh itu tawakalnya, bukan engko nang metuk sawahe wong barang digerajak. Itu manu, itu ndak perlu ditiru itu. Peking barang niku. Napa malih peking kaji niku sing ndase pote niku. Jare wong wis kaji bolak-balik kok isih nyolongan aja. Yang disuruh niru tawakalnya, bukan halal haramnya. Burung tidak ngerti hal haram itu, tidak ngerti. Nah itulah tawakal sebagai tandanya orang beriman. Kurang berapa menit ini? Cik suwe nih saat ini 9 menit. Nah, pelajaran berikutnya tadi pelajaran 1, apa tadi pelajaran? 4 wanita pemimpin ahli surga. Siapa? 1 Maryam, 2 Asia, 3 Khadijah, 4 Fatimah. Oke, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, 4 tipe anak dalam Al-Quran. 1 zina artinya perhiasan. 2 fitnah artinya godaan. 3 aduun artinya musuh. 4 qurratu a'yun artinya. Nah, kita itu kira-kira jadi anak yang model apa di depan orang tua kita. Ini bukan pilihan. Oh, aku jadi aduun wae, enggak boleh begitu. Aku jadi fitnah wae, jangan. Harus jadi qurratu a'yun. Karena apa? Karena orang tua kita itu siang malam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang diminta itu qurrata a'yun. Sopo masjid, poso sunnah, ngapalno Quran, sopan, punya akhlak. Nah, itu qurrata a'yun. Itu pelajaran keberapa? 2 ya. Pelajaran ketiga, tawakal. Tawakal itu berusaha dengan baik secara maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Berusaha dengan baik secara maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Usaha dhisik, hasilnya apa jere Allah. Nah, itu 1, 2, 3 pelajaran buat kita semuanya. Masih kurang 5 menit. Nah, ada pertanyaan? Imam Syafi'i, ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai ayat 10. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Imam Syafi'i itu kalau mendengarkan gurunya itu beliau mencatat, dicatat. Dia mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat, kalau mancing itu ilmu itu iwae. Nah carane cek gak ucul diapakno? Diwadahi, diundui. Mancing kait esuk wole akeh tapi gak diwadahi, tapi gak diundui, ya ucul, tiwas pegel. Ilmu juga begitu, yang kita lihat, yang kita dengar itu ilmu. Nah cek gak ilang dicatat. Iku santri. Nek bapak-bapak itu eling kabeh, gak perlu nyatet itu. Apa sang buku bareng nok kene kabeh. Nah, nek santri ditulis, cek gak ucul, cek gak ilang. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Oh nggih. Nggih. Imam Syafi'i itu ada dua madhab, madhab qadim kali madhab jadid. Umur 17 Imam Syafi'i itu setelah dari Madinah ke Baghdad, sampai umur 25 hijrah ke Mesir. Nah, Imam Syafi'i itu umurnya sekitar 42 wafat di Mesir. Makanya kalau di madhab Syafi'i itu ada dua, madhab qadim, waktu itu Imam Syafi'i hidup di Irak. Ada madhab jadid, sudah pindah ke Mesir. Kadang-kadang ada bedanya antara pendapat lama dengan pendapat baru, karena ketika tiba di Mesir ada hadis-hadis baru yang beliau terima dari ulama-ulama, guru-guru yang dari Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.